bulan Hijriah. Namun take home pay kita, transferan kita, gaji kita ditunaikan di bulan Masehi. Sehingga kita lebih banyak yang hafal bulan Masehi tetapi tidak hafal bulan Hijriah. Ibu hafal bulan Hijriah? Ada yang hafal, ada yang tidak. Saya kasih tips ya Bu, ngasih tips sedikit biar gampang menghafal bulan Hijriah. Ibu-ibu yang punya Instagram itu biasanya pernah melihat potongan video saya yang sempat FYP terkait bulan tahun baru Hijriah. Kenapa? Cara ngapal yang gampang. Cara ngapal yang gampang ya Bu. Seakan-akan kita punya tetangga. Ibu punya tetangga semua kan? Nah, punya tetangga sebelah kanan 3 orang, tetangga sebelah kiri 3 orang. Tetangga sebelah kanan namanya Musa, Roro, Juju. Tetangga sebelah kanan namanya Musa, Roro, Juju. Musa apa? Muharram dan Safar. Tengah paling gampang tuh Bu. Musa, Muharram, Safar. Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jujunya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Siapa tadi Bu tetangga sebelah kanan? Musa, Roro, Juju. Musanya siapa Bu? Muharram, Safar. Ya Bu ya. Roronya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Awal sama akhir gitu Bu. Jujunya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Diingat ya Bu, itu tetangga sebelah kanan. Musa, Roro, Juju. Tetangga sebelah kiri, Rasya, Zuzu. Rasya, Zuzu. Ranya apa? Rajab. Syanya Sya'ban. Itu ra yang kedua. Rasya yang itu rasya pertama ya Bu, Rajab dan Sya'ban. Rasya yang kedua, Ramadan, Syawal. Zuzunya Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada yang menyebutnya Dzulqaidah. Dzulqa'dah atau Dzulqaidah sama ya Bu. Dan Dzulhijjah. Jadi tetangga sebelah kanan 3, Musa, Roro, Juju. Tetangga sebelah kiri, Rasya, Zuzu. Rasyanya apa yang pertama tadi Bu? Rajab, Sya'ban. Rasya yang kedua, Ramadan, Syawal. Zuzunya ya, Dzulqaidah dan Dzulhijjah. Berarti ada 12 kan Bu? Sekarang kita berada di bulan apa? Dzulhijjah. Orang pergi haji bulan Dzulhijjah, bukan karena bulan Juni, enggak. Dari sholat, Ibu nanti perhatikan, waktu sholat berbeda-beda kan Bu? Kadang-kadang jam 12 lewat, kadang-kadang jam 12 kurang. Dia nggak selalu jam 12 karena hitungannya bulan perputaran bulan Komariah. Begitu juga bulan Ramadan. Kemarin bulan Ramadan jatuh bulan apa? Bulan Februari, Maret. Nanti bisa jadi Ramadan bulan Desember. Tapi apakah kita puasanya di bulan Desember? Enggak kan Bu? Kita ibadah puasanya di bulan Ramadan. Sama zakat juga demikian. Ibu menunaikan zakat fitrah kapan? Bulan Ramadan kan? Bukan bulan Maret. Zakat mal juga gitu. Zakat ada 2 ya Bu. Ada zakat fitrah, zakat jiwa namanya zakat fitrah. Yang kedua zakat mal atau zakat harta. Sama tuh Bu, ditunaikannya bulan Hijriah.
Jadi biar gampang menghafalnya, tunaikan saja zakat mal kita, zakat harta kita yang setiap tahun, tunaikannya di bulan Ramadan, biar ngapalinnya gampang. Atau bulan Muharram. Nih 5 hari lagi kita masuk bulan Muharram. Termasuk haji. Dilakukannya kan bulan Zulhijjah kan, Bu? Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus menghafal bulan Zulhijjah? Karena ibadah kita diatur oleh bulan Zulhijjah. 5 hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Maksud tema ini gak usah nunggu 5 hari lagi, gitu kan, Bu? Sekarang kita dikasih hidup, sekarang kita memperbaiki. Mungkin maksudnya panitia jangan nunda gitu maksudnya. Kenapa? Karena belum tentu juga umur kita sampai ke tanggal 16. Jadi bagaimana perbaiki amal kita ketika nafas masih berhembus? Ibu bisa tolong buka surat Fatir, surat 35, ayat 32. Kenalan, Bu, orang yang melakukan amal soleh itu ada 3 kelas. Yang sudah ketemu boleh tolong dibacakan artinya. Ada yang sudah ketemu, Ibu? Yang kemudian kitab itu ya, Bu? Betul, betul. Surat Fatir ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang mempertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Satu lagi. Surga Aden. Ayat 33. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Gini, Bu. Ketika Al-Quran ini diwariskan kepada kita. Al-Quran itu kitabnya siapa, Bu? Kitab umat Islam. Ya, Bu ya. Ibu pernah dengar nggak ada kitab-kitab yang wajib ya, Bu, kita ketahui? Ada berapa, Bu? Ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat turun kepada Nabi. Taurat. Betul, Musa. Saya pengen ngecek Ibu mantap nggak? Cara cluenya biar gampang. Taurat itu turun kepada Nabi Musa. Zabur, itu kan agak monyong ya, Bu. Zabur turun kepada Nabi Daud, tuh sama-sama monyong. Ada huruf wawunya. Zabur, Daud, gitu, Bu. Biar gak ketukar ya, Bu. Jadi Taurat turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur turun kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran. Kenalan sedikit. Jadi, Bu, Taurat itu disempurnakan oleh Zabur. Taurat dan Zabur disempurnakan oleh Injil. Taurat, Zabur, Injil disempurnakan oleh Al-Quran. Al-Quran ini pelengkap dari semuanya, dan Al-Quran satu-satunya kitab yang masih murni sampai detik ini. Taurat, Zabur, Injil sudah ada yang rubah. Gitu ya, Bu. Yang masih murni Al-Quran. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian Al-Quran ini, kata Allah, kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kalimat istofaina mahal, Ibu, yang kami pilih. Artinya apa, Bu? Menyembah Allah itu dipilih sama Allah.
Di antara sekian miliar manusia, ada yang menyembah Allah, ada yang tidak menyembah Allah. Dan kita dipilih sama Allah menyembahnya. Itu mahal, mahal banget Ibu. Artinya apa? Kita terlahir dengan hati yang bersih. Ini wajah Ibu rata-rata turis, turunan Islam. Ada yang mu'alaf? Ibu ada yang mu'alaf nggak di sini? Perbedaannya apa? Kalau turis, argonya mulai jalan ketika dia haid, ketika dia balik. Ibu udah balik semuanya kan, alhamdulillah. Udah selesai. Kalau mu'alaf, argonya mulai jalan ketika dia mengucapkan syahadat. Gitu ya Bu. Nah, seandainya Bu, seandainya ada teman kita mengucapkan syahadatnya ketika umur 20 tahun, itu argonya mulai jalan. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dosa-dosa masa lalunya terhapus semua Ibu. Sama dengan kita, kalau kita bikin dosa, kemudian kita taubat, maka taubat itu menghapus semua dosa yang kita kerjakan. Kita kan bukan malaikat ya Bu, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang lupa, punya masa lalu. Allah nunggu tubuh taubat kita. Yang pernah tidak menyembah Allah saja, kemudian dia mengucapkan syahadat, Allah ampuni dosanya. Apalagi kita sudah menyembah Allah, tapi khilaf, terus taubat Bu, oh Allah akan ampuni semua masa lalu kita. Disitulah mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain, karena kita tidak pernah tahu akhir usianya dia seperti apa gitu ya Bu. Saya punya jamaah unik-unik Bu. Ada yang dulu pernah nggak sholat, na'udzubillah ya Bu, ada yang pernah berzina, ada yang pernah. Tetapi ketika mereka lapor, Bu, saya sudah taubat, Allah hapus dosa masa lalunya, kemudian dia meninggal, saya senang banget Bu. Kenapa? Dia sudah taubat. Masa lalu, dosa lalunya itu dihapus sama Allah Ibu. Ketika dia meninggal, sudah gugur dosanya dia. Tetapi kalau, na'udzubillah Bu, kalau dia terlalu berani dengan dosa, apalagi usia sudah 40 tahun ke atas, dan Allah lepas tangan Bu, Allah biarkan dia murtad, hilang hidayahnya, dicabut, na'udzubillah, dan itu diperlihatkan di hadapan kita. Jadi kalau misalnya Allah memilih kita, itu rezeki yang luar biasa, termasuk duduk di sini ya Bu. Allah ngebimbing kita duduk di sini, itu pilihan Allah Bu. Betapa banyak kan masyarakat yang tinggal di galaksi kan Bu, tapi yang mau datang ke sini kan nggak banyak. Siapapun dia, ketika dia datang ke majelis ilmu, dia sudah dipilih sama Allah. Makanya walaupun jamaah saya ada yang nggak sholat, belum sholat maksudnya Bu, ada yang terbuka, belum menutup aurat, ada yang masih, saya seneng banget dia mau datang ke pengajian. Kenapa Bu? Dia sudah dipilih sama Allah. Termasuk ayat ini, kalimat kami wariskan Al-Quran. Al-Quran kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Artinya siapa? Orang Islam dipilih sama Allah. Kemudian kata Allah apa? Di antara umat Islam ini ada 3 kelas. Bayangkan Ibu ada kue bolu bulat. Ini yang dipilih nih Bu. Kan kue banyak di bakery ya Bu. Nah, anggaplah umat Islam dipilih, ada kue bolu dipilih, Ibu bagi 3. Umat Islam ada 3 kelas. Kalau tadi kue bolu yang lebih besar, anggaplah penduduk bumi, itu seperempat lebih dikit aja umat Islam. Selebihnya belum menyembah Allah. Umat Islam itu hanya seperempat lebih sedikit. Kita dipilih sama Allah. Dan dari kue yang tadi seperempat dipotong lagi menjadi 3. Artinya apa?
Umat Islam itu ada 3 kelas. Kita kelas berapa? Itu yang akan kita bahas di sini. Yang pertama kata Allah, faminhum zalimun linafsih. Sebagian orang Islam itu zalim kepada dirinya sendiri. Apa arti zalim? Zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim itu ada yang kecil, ada yang pertengahan, ada yang berat. Karena dia zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia berdosa. Contoh, waktunya sholat dia nggak sholat, dosa nggak Bu? Dosa. Waktunya puasa dia nggak puasa, dosa nggak Bu? Dosa. Harusnya setia dengan suami, dia selingkuh, dosa nggak Bu? Dosa. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya zalim. Kita pernah nggak Bu? Pernah. Walaupun levelnya mungkin ringan. Anak seharusnya kita sayang, kita jaga agar dia bernilai, kita obrak-abrik hatinya. Kita hancurkan perasaannya, maka saat itu kita zalim dengan mereka. Suami yang seharusnya kita taati, kata setan apa? Jangan taat-taat sama suami, gitu kan. Kita sholat 5 waktu saja, Bu, sholat zuhur atau asar, 5 menit kan Bu? Setannya banyak Bu, apalagi menikah. Bertahun-tahun kan Bu, maka setannya lebih banyak lagi dan beranak pinak setannya. Maka setan tidak akan pernah membiarkan rumah tangga kita sakinah. Kita kalau ngobrol sama teman, reuni, kita begitu happy, senang. Ngobrol sama suami, bawaannya mau berantem terus. Kenapa? Setannya banyak Bu. Dia nggak mau kalau kita sakinah. Makanya kalau biasanya Bu, saya jam istirahat itu ngajar di perkantoran. Karena mereka istirahatnya kan jam 12 ya Bu. Itu jam istirahat saya ngajar di perkantoran. Mereka kadang-kadang tuh happy banget ngobrol sama teman-teman lawan jenis ya Bu. Tapi belum tentu sama suaminya mereka se-happy itu gitu. Makanya hari Jumat itu mereka bilang HSN, Hari Selingkuh Nasional. Karena istirahatnya lebih cepat. Mereka terkadang Bu, na'udzubillah ya Bu, mereka keluar, bahkan na'udzubillah, mereka ada yang sempat BCA. BCA itu bobo ciang gitu. Ibu keren gak gaul, alhamdulillah Bu, jangan gaul-gaul Bu. Jadi kadang-kadang mereka Bu, itu selingkuh menjadi cemilan. Na'udzubillah. Kok bisa? Karena mereka bertemu dengan temannya lebih lama ketimbang bertemu dengan suaminya. Berbeda dengan ibu-ibu rumah tangga di rumah kan Bu. Sehingga nunggu suami pulang gitu semuanya. Tetapi mereka yang bekerja kan lebih sering bertemu dengan teman di kantor. Katakanlah dari pagi pulang jam 5. Sampai-sampai Bu ada yang sempat lupa wajah suaminya seperti apa. Itu kata Allah, golongan pertama mereka menzolimi dirinya sendiri. Mereka berdosa Bu. Harusnya kan sama suami sayang, tapi mereka nggak dapat di hatinya mereka Bu. Dan perceraian meningkat sejak COVID kemarin. Alasannya udah nggak asik ngobrol, udah nggak cinta lagi. Apalagi ibu-ibu yang sering nonton drakor. Drama Korea, aktornya kan ganteng-ganteng tuh Bu, hidungnya takabur, mancung. Lihat suami hidungnya tawadu, ya pasti beda Bu. Kalau misalnya nonton cuma ngambil pelajaran saja, mungkin nggak apa-apa, cuma wasting time, buang-buang waktu gitu maksudnya. Tapi kalau menikmati pemainnya, hidungnya, matanya, bibirnya, itu yang membuat kita na'udzubillah
tidak bersyukur dengan penampilan suami kita. Apalagi aktornya ganteng, putih, tinggi, lihat suami beda jauh. Na'udzubillah, khawatir mengurangi rasa syukur kepada suami. Tetapi di survei, Bu, di akhir zaman di survei nomor satu paling banyak. Yang menzolimi diri sendiri lebih banyak. Diingat ya Bu, Ibu bayangkan kue dibagi 3, paling banyak nomor satu. Yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang selingkuh, yang ngerumpi, lebih banyak Bu. Ada yang terbiasa ngerumpi, kalau nggak ngerumpi sariawan Bu. Kenapa terbiasa ngerumpi? Saya punya jamaah tuh unik-unik ya Bu. Ada yang ketika menjemput di lobi, mereka ngumut permen. Ibu ngerti ngumut ya? Gitu. Saya tanya, kok tumben ngumut permen? Iya Bu, saya terbiasa ngerumpi. Kalau nggak ngerumpi mulut asem. Jadi saya lagi ngerem nih, bagaimana biar nggak ngerumpi. Jadi dia ngemut permen Bu, saking pengen menghindari dosa. Tetapi di survei nomor satu paling banyak. Bagaimana dengan nomor 2? Kata Allah, wa minhum muqtasid. Kelompok nomor 2 adalah orang-orang yang pertengahan, yang ekonomis, yang hemat sama ibadah. Maksudnya apa? STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Khawatir kelompok nomor 2 itu adalah kita. Kita sholat kan Bu, tapi ngerumpi masih kadang-kadang. Kita sayang sama anak, tapi ngomelnya masih kan Bu. Kita setia dengan suami, tapi cuci mata masih. Itu kelompok nomor 2 begitu Bu, pertengahan. Sholatnya terus tapi maksiat masih jalan. Khawatir banget Bu kita di nomor ini. Khawatir banget Ibu. Karena hidup di akhir zaman itu Bu, tantangannya lebih berat. Bisa bertahan dengan amal soleh itu Masya Allah. Jika kita sudah terbiasa dengan sholat duha, lakukan itu. Jika kita terbiasa dengan qobliyah ba'diyah, lakukan, lanjutkan. Jika kita terbiasa dengan sedekah Jumat, lanjutkan. Itu yang membuat kita memiliki benteng untuk bertahan di level itu. Kalau enggak, kita terjerumus Ibu ke nomor 1. Jadi kalau ada amal soleh yang kita lakukan itu pertahankan. Kenapa? Kalau bukan karena amal ini, mungkin kita terjerumus ke dalam kelompok nomor 1. Karena setan bukan tandingan kita. Setan itu menghantam kita dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan kita nggak berdaya. Hanya Allah satu-satunya yang melindungi kita sampai kita bisa bertahan di titik ini. Kalau bukan perlindungan Allah, kita nggak duduk di sini, Ibu. Kalau bukan perlindungan Allah, mungkin kita sudah meninggalkan pasangan kita. Kalau bukan karena perlindungan Allah, kita nggak pernah ikhlas merawat anak-anak kita. Maka Allah memberikan kabar gembira di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 21. Ibu bisa tolong bacakan artinya. Penjagaan Allah itu luar biasa, Ibu. Kalau bukan karena Allah, kita mungkin sudah babak belur. Surat 24 ayat 21. Al-Quran surat 24 ayat 21, surat An-Nur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Masya Allah. Ibu lihat di ayat itu bagaimana Allah menjaga kita. Maka yang dipanggil sama Allah bukan wahai manusia,
Tetapi Allah memanggil dengan panggilan yang indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan munkar. Jadi Allah ngasih rem, jangan ngikutin ranjau-ranjau setan, jangan ngikutin langkah-langkah setan. Kenapa? Pasti setan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan munkar. Ayat yang selanjutnya yang bikin kita sedih, bahagia, senang, itu ayat setelahnya. Apa kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Ayat ini yang membuat kita begitu cinta sama Allah. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Bayangkan Bu, kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena penjagaan Allah, kita nggak akan pernah selamat Ibu. Karena setan itu bukan tandingan kita. Nggak mampu kita Bu melawan setan dengan ranjaunya, kita nggak mampu. Maka kata Allah, kalau bukan karena perlindungan Allah, kalau bukan karena penjagaan Allah, kalian nggak ada yang selamat dari setan selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, wallahu sami'un alim. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tadi Bu, nggak usah jauh-jauh, contohnya kita mau ngaji ke tempat ini. Kalau bukan Allah yang dorong, kita nggak duduk di sini. Kita akan nyari alasan kan. Sama saat kita taat kepada suami, kalau bukan Allah yang memudahkan kita, oh taat sama suami berat. Kalau bukan karena bimbingan Allah, kita nggak akan pernah mau merawat anak-anak kita. Tapi Allah membimbing kita, jaga anakmu. Itu amanah dariku, kata Allah, jaga. Banyak hal Bu yang kalau bukan karena perlindungan Allah, kita nggak selamat. Maka ketika kita bertahan di nomor 2 Bu, itu udah keren Masya Allah. Kenapa? Karena ketika umat Islam ada 3 kelas. Kelas yang pertama menzalimi diri sendiri, kelas 2 adalah pertengahan, dan sepertinya kita di situ, kita lagi mau belajar bagaimana kita naik ke kelas 3. Siapa kelas 3? Kata Allah di sini, kelas 3 itu wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Orang-orang di kelas 3 adalah orang-orang yang selalu bergegas kepada kebaikan dengan izin Allah. Ada kalimat biiznillah. Siapakah mereka? Mereka umumnya orang-orang terdahulu itu. Para nabi, para sahabat, salafus soleh. Kita bisa nggak? Bisa Ibu, bisa. Tadi minta perlindungan sama Allah, minta penjagaan sama Allah. Karena kalau nggak didorong sama Allah, nggak dibantu sama Allah, kita nggak akan bisa. Kita perhatikan ketika adzan berkumandang. Ibu kalau dengar azan kan pasti ngejawabnya kan ikut apa kata muadzin ya Bu. Contoh gini, muadzinnya bilang gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kan jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan Bu? Saat asyhadu an la ilaha illallah, jawaban kita sama kan Bu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawaban kita sama. Tapi perhatikan ketika muadzin bilang hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Kata muadzinnya, ayo kita sholat.
Terus kita jawabnya apa? Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada tubuh yang dikasih kekuatannya besar, dia langsung ambil air wudhu, dia langsung mendirikan sholat, itu dikasih kekuatannya besar. Ada yang dikasih kekuatannya standar, hidangan sudah ada, azan berkumandang, dia akan bilang apa, Bu? Makan aja dulu, Allah juga tahu kita lapar. Kita makan kan, Bu? Terus makan, kenyang, senderan deh, Bu, sendawa, ngantuk, ketiduran, bangun-bangun, ya Allah, 1:30 atau jam 2. Kita merasa yang penting kan sholat, gitu kan, Bu? Alhamdulillah baru jam 2 atau 1:30, kita masih. Nanti sholat asar, ketiduran. Sholat maghrib di perjalanan. Sholat isya udah kecapean. Begitu terus kan, Bu. Makanya kata Allah apa, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang celaka itu sahunnya, Ibu, bukan sholatnya. Karena kalau kita baca terjemahan, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang mana? Yaitu yang lalai dalam sholatnya. Yang lalai, Bu, yang celaka. Kalau para sahabat, mereka nggak khusyuk, udah bilang celaka, aku lalai sholatnya. Makanya mereka dimasukkan ke dalam golongan nomor 3. Karena mereka terbiasa khusyuk, terbiasa tepat waktu gitu. Saat mereka nggak khusyuk, mereka akan bilang celaka, aku lalai sholatnya hari. Ada, Bu, sedang sibuk ngurusin ternak, hewan ternaknya, Bu, telat, Bu, ketinggalan masbuk lah sholat jamaah, masih ke masjid cuman telat, Bu, langsung sedekah beberapa hewan ternaknya. Ada lagi yang aduh nggak khusyuk, langsung sedekah 1 bidang tanah. Kenapa? Level mereka tuh, Bu, nggak khusyuk itu celaka udah. Kalau kita kan tiap hari nggak khusyuk. Terus kita lalainya apa, Bu? Nah, lalainya kita ada 3. Yang mana nih seringnya? Lalai kita ada 3 ya, Bu. Pertama, lalai waktunya. Kedua, lalai rokaatnya. Ketiga, lalai bacaannya. Lalai waktu pernah, Bu? Pernah. Nanti, oh sering kata Ibu. nanti gitu kan. Itu lalai waktu. Terus gimana? Istighfar, astagfirullahaladzim, lalai lagi, telat lagi, istighfar. Kalau yang kedua, lalai rokaat, Ibu mohon izin kalau ragu ini kedua atau ketiga, ambil yang 2, ambil yang sedikit. Pernah kan begitu, Bu? Ya Allah, saking khusyuknya nih bingung kedua atau ketiga. Kalau kedua atau ketiga, ambil 2. Nanti sebelum salam, sujud sahwi. Kalau bingung, ini ketiga, keempat sih, ya Allah, ketiga, keempat, ambil yang 3. Karena yang 3 udah mantep, yang ragu kan keempatnya. 3 atau 4, berarti 3-nya udah mantep, Bu, ambil yang 3. Yang 4-nya kan ragu. Jadi setiap ragu, 2 atau 3, 2. Ambil yang sedikit ya, Bu. Ini ketiga atau keempat, ketiga, gitu. Nanti sebelum salam, sujud sahwi. Orang sholat itu harus cepat mengambil keputusan. Nggak boleh naik turun, kedua, ketiga naik lagi, Bu. Kedua deh duduk lagi, nggak boleh. Harus cepat mengambil keputusan. Nanti sebelum salam, sujud sahwi. Itu lalai rokaatnya. Yang ketiga, lalai bacaannya. Ibu pernah nggak? Baca surat yang agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim.
Wadduha wal laili idza saja. Nah, mentok tuh. Wal laili idza saja. Wadduha wal laili. Gak ketemu-temu tuh, Bu. Tuh gimana tuh? Ibu boleh langsung ruku, tapi makruh karena baru 2 ayat. Ganti surat boleh. Oh, ibu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan kan wajah-wajahnya wajah-wajah cool. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh Bu ganti surat. Kenapa? Karena kita lupa. Kalau mau, mohon maaf, kalau ibu mau langsung ruku jika ayatnya sudah panjang. Contoh, ayat kursi walaupun 1 ayat kan panjang tuh Bu. Panjang kan Bu ayat kursi, lumayan lah gitu. Terus setelah ayat kursi selesai mau la ikraha fiddin, kan lanjutan ayat kursi gitu Bu. Bengong, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Ketemu-temu Bu, ibu boleh ruku, nggak apa-apa. Karena walaupun 1 ayat, tapi agak panjang. Yang repot, mau baca Yasin. Yasin. Nah, lu mentok Bu. Yasin. 1 ayat tapi pendek. Kalau langsung ruku, makruh karena terlalu pendek. Tambah ganti aja surat Ibu. Makanya di situ kita perlu nambah hafalan. Tambah hafalannya. Biar bacaan salat kita nggak itu terus gitu. Kita kan ada surat favorit ya Bu, Inna A'tainakal Kautsar, itu kan surat favorit. Biar jangan lari ke situ lagi gitu. Biar apa ya Bu, biar deket sama Quran, itu ngapal. Kenapa saya cenderung gitu? Menghafal Quran itu mengurangi kepikunan. Baca Quran, ngapal Quran. Setiap kita membaca huruf yang dari kanan ke kiri, itu mengurangi kepikunan. Kan kalau tulisan Latin kan dari kiri ke kanan ya Bu. Kalau tulisan Arab kan dari kanan ke kiri. Itu insya Allah Bu membantu menunda kepikunan. Jadi teman-teman saya itu usianya, saya kan 58 ya Bu. Itu udah mulai 58, 60 itu udah mulai murojaah ngapal Quran walaupun cuma 2 ayat, 3 ayat itu mulai Bu. Kita nggak hafal 30 juz, hafalkanlah juz 30. Surat-surat pendek tuh Bu, juz 30. Nah itu hafalkan. Kenapa? Karena kita pengen ya Bu, hati kita ada isinya. Al-Quran itu bisa nemenin kita. Al-Quran bisa ngasih syafaat. Saya pernah cerita, oh bukan di sini mungkin ya. Saya pernah cerita Ibu. Jadi dulu ketika saya kuliah di Pakistan, saya sempat ngajar jadi guru TK, guru SD gitu ya Bu ya. Tiba-tiba ketika lagi pengambilan rapot, ada madam, ada wali murid lari-lari gitu Bu. Teacher, bu guru gitu. Bu guru tolong datang ke rumah saya ya, ngajarin anak saya. Saya bilang orang Pakistan banyak yang hafal Quran, yang bisa baca Quran, kenapa harus saya gitu. Apa jawaban dia Bu? Teacher, saya baru pulang haji. Di sana, di Mekah maksudnya Bu, saya melihat orang Indonesia baca Qurannya bagus, makhrajnya bagus, gitu Bu, suaranya bagus. Saya langsung berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, datangkan guru orang Indonesia ke rumahku ya Allah. Disebut itu Bu doanya. Padahal mungkin saat itu dia mustahil ketemu orang Indonesia. Tapi saking dia senang sama orang Indonesia, dia bilang, ya Allah datangkan guru orang Indonesia ke rumahku. Dia bilang apa? Ya Allah, doa saya dikabulkan. Dia bilang, ketika saya ngambil rapor, ketemu sama bu guru.
tolong ibu please datang ke rumah saya, itu doa saya. Akhirnya saya datang ke rumah dia. Saya ingat anak dia 4 laki-laki, 1, 2, 3 sudah dapat guru, udah lebih tua, udah belajar lah sama orang Pakistan. Ini yang bungsu nih yang jadi murid saya, namanya Robi. Dia bilang, Robi, nih teacher Fatia yang akan ngajarin kamu gitu. Nah, ini orang Indonesia Bu, dikasih sama Allah, lidahnya fluent atau fasih orang Indonesia itu. Ketika saya ngajarin anak Pakistan, orang Pakistan tuh nggak bisa nyebut bo, jadi zo, walau bolin, walau zolin. Bulan Ramadan, bulan Ramazan. Bilang Redo, Reza. Reza itu nama anak mereka karena nggak bisa nyebut Redo. Anak-anak kita namanya Reza. Padahal mereka nggak bisa nyebut Redo, jadi Reza gitu. Di situ ya Allah bersyukur banget Bu jadi orang Indonesia yang dikasih lidah enak. Baru tuh Bu 3 bulan dia bisa mengeluarkan huruf Redo, walau bolin gitu Bu. Ibunya seneng banget tuh. Baru yang kedua saya tebelin lisannya sedikit. Mereka lisannya tipis Bu, nyebut Allah tuh tipis. Kalau azan, kalau kita kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah gitu. Mereka tipis, nyebutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi Allah tuh sayang banget sama kita Bu. Kalau sudah dikasih kelebihan sekeren itu, sayang kan Bu, kalau nggak deket sama Al-Quran. Jadi orang-orang yang di kelompok nomor 3 ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sholat saja tadi lalai waktu, lalai rokaat, lalai bacaan. Dikasih nafas sampai detik ini, kita lagi belajar ya Bu, kan kita bukan malaikat. Setan masih nempel, menghantam kita dari kiri, kanan gitu ya Bu ya. Dari berbagai penjuru sehingga kadang-kadang kita futur. Futur tuh iman kita kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Iman tuh fluktuatif Ibu. Jadi kalau Ibu melihat harga emas, dolar gitu kan, fluktuatif, iman juga begitu. Iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kalau pengen stabil iman kita, mohon maaf, jangan berani melakukan dosa besar. Bikin dosa besar, iman kita terjun bebas Bu. Terjun bebas. Saya punya teman, dulu Bu udah pernah di kantor, bapak ini senang banget minum, mabuk Bu, senang banget mabuk, sampai saya bilang, karena istrinya manggil dia papi, saya ikut, papi jangan mabuk lah, papi kan pengen lihat anak-anak sehat, pengen lihat menantu, pengen lihat cucu. Dia bilang, Pak, Bu, masalahnya saya udah ketergantungan, kalau begitu kurangi, dari 5 botol jadi 3 tinggal 1 begitu. Tapi dia nggak bisa Bu, karena dia sudah terlalu berani mengerjakan dosa besar. Na'udzubillah Ibu, meninggalnya 40 hari sebelum meninggal dia murtad. Dia karena terlalu banyak minum, nggak bisa bangun, rusak organnya, datang ke rumah sakit. Di rumah sakit dia dibaptis. Pulang ke rumah dia bilang sama anaknya, nanti papi dikubur pakai meja atau pakai dasi. Anaknya langsung teriak, tapi bagaimana mungkin papi yang narik mami jadi mu'alaf. Mami sudah mu'alaf, sekarang papi tinggalkan. Jadi pesan dia nanti kalau papi meninggal pakai jas dan pakai dasi, anaknya langsung paham. Setelah kejadian itu 40 hari pas Bu meninggal dengan kondisi murtad. Kenapa? Terlalu berani dengan dosa besar. Maka saat kita dikasih nafas sama Allah, pengen iman kita stabil, pengen yang biar stabil gimana? Jangan berani dengan dosa besar. Kalau dosa kecil bagaimana? Istighfar langsung. Kita pengen naik ke kelas 3,
Artinya apa? Jangan nunggu nanti aja lah tahun baru Hijriah saya baru berubah. Memang umur kita sampai. Berarti konsepnya bagaimana? Mulai dari sini, dari diri kita sendiri. Mulai dari yang kecil-kecil Bu, yang recehan. Recehan gak apa-apa, baca Quran satu ayat dulu, besok satu halaman, next satu lembar. Gak apa-apa Bu, begitu aja Bu. Yang receh-receh aja dulu. Kadang-kadang 3 baris, recehan kan Bu, tapi kita istiqomah. Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Berat memang Bu, tapi terus gitu. Memulainya berat, tapi kita sadar ya Bu, umur kita 40. Ibu ada 40, ada ya? Udah lebih, 50-an lah ya. Ada yang 60? Ibu ada yang 60? Masya Allah. Wajahnya wajah sabar mungkin ya. Jadi nggak kelihatan 60-an Ibu, nggak kelihatan Masya Allah. Cuma kelihatan cepet capeknya aja. Duduk baru berapa menit udah gonta ganti kaki berapa kali saya perhatikan. Tapi mudah-mudahan berkah ya Bu ya, mudah-mudahan sehat. Jadi kesimpulannya, karena kita akan menghadap Allah tadi sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr, karena kita akan menghadap Allah, kita akan perlu bekal. Nah, bekalnya itu mulainya dari recehan dulu Bu. Yang kecil-kecil aja, jangan langsung berat. Kalau langsung berat, itu membosankan. Jedas langsung tahajud 8 rakaat, duha 8 rakaat, besoknya begeh-begeh. 2 rakaat akhirnya. Dibalik 2 rakaat dulu, 2 rakaat, tapi istiqomah Bu, 2 rakaat terus gitu. Karena fitrahnya manusia itu cepat capek. Jadi nggak apa-apa, dari diri sendiri, dari yang terkecil gitu ya Bu ya, dan dari mulai sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Gak terasa ya Bu, jam 10.45. Jadi gak terasa sudah 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, ada waktu mungkin 10 menit. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mungkin ada yang pertanyaan, silakan disampaikan langsung kepada Ibu Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini ada sedikit pertanyaan yang menyangkut bahasa kita hari ini, yaitu masalah taubat itu. Nah, saya ingin menanyakan setiap hari kalau bisa dibilang itu pasti kita melakukan dosa-dosa kecil. Betul. Istilah kerennya dosa basah, dosa kering. Nah, saya ingin menanyakan itu dalam tuntutan sholat itu ada yang dinamakan sholat taubat. Saya ingin mau bertanya, sholat taubat itu kapan, bila mana dipakai? Apakah kalau kita membuat satu kesalahan yang tidak berat cukup dengan istighfar saja, atau kapan sholat taubat itu dipakai? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung Ibu Lisna. Ada lagi yang mau ingin bertanya biar sekalian. Ada Ustazah. Assalamualaikum. Oh, suaranya kok saya kenal ya? Buara bukan? Buara. Masya Allah, Ibu tinggal di sini. Oh, alhamdulillah. Silakan Buara. Bisa dengan Ustazah. Dulu paling rajin saya Ustazah, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi Iya. saya ingin saya tanyakan, kami
TMJ itu saja yang sholat terus maksiat juga jalan. Pahalanya gimana? Apakah pahalanya 50-50? Apakah kita tetap dapat pahala juga? Jadi kalau lagi Mati ya mic-nya ya. kalau lagi maksiat kita nggak dapat pahala, tapi kalau lagi eling dapat pahala gitu saja. Jadi apakah masih tetap dapat pahala? Tapi dengan rahmat Allah kita kan masih bisa bertobat. Mohon penjelasannya. Dan pertanyaan kedua, Ustazah, mengenai mualaf. Kalau mualaf laki-laki dewasa kan disunat. Kalau perempuan dewasa apakah harus disunat juga? Mohon penjelasannya. Bahkan kalau wanita Islam tidak disunat itu tidak apa-apa hukumnya gitu Ustaz. Baik. Tolong penjelasannya. Syukron. Alhamdulillah Ustazah masih ingat suara saya. Iya. Saya kan tadi tatapannya gini ya, tatapannya gini aja. Kayaknya tadi Bu Ara nggak ada ya? Ada tadi mungkin Ustazah lewat saya sedang buka Al-Quran. Oke, sehat ya Bu Ara ya? Ya, alhamdulillah. Al-Qurannya bagus soalnya sini Ustaz. Alhamdulillah. Ibu ada lagi di pojok sebelah kanan? Di ujung ada, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, apa yang harus dilakukan seseorang jika tertimpa takdir yang tidak kita sukai? Baik, berarti terkait dengan keimanan kepada takdir ya? Ya Ustazah. Baik. Jazakallahu khair untuk penjelasan Ustazah. Amin. Ya, ini 3 pertanyaan insya Allah mewakili ibu-ibu semua yang hadir hari ini. Pertanyaan bagus-bagus. Yang pertama, Bu Lisna, terkait bagaimana dengan sholat taubat. Gini, untuk sholat taubat ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat ketika dia melakukan dosa besar dan dia ingat langsung sholat taubat 2 rakaat. Bagaimana agar diterima? Syaratnya 3. Yang pertama, mengakui dosa-dosanya. Contoh, ya Allah, hamba pernah meninggalkan sholat ya Allah. Ada pengakuan diri kita kepada Allah, hamba melakukan dosa besar karena hamba dulu nggak sholat gitu. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Hamba menyesal ya Allah pernah meninggalkan sholat dan itu dosa besar gitu. Yang ketiga, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Setelah hamba tahu ternyata sholat itu wajib, hamba berjanji ya Allah tidak akan pernah mengulangi dosa itu. Itu syarat taubat. Nauzubillah, misalnya tiba-tiba kita melakukan dosa besar yang lain. Contohnya syirik gitu ya. Syirik itu dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua dosa besar. Kita bikin lagi salat taubat lagi. Gitu. Atau misalnya nauzubillah ya Bu, kita minum. Kita pikir minuman air putih biasa, ternyata itu wine atau vodka, bir. Ini gitu. Even nggak sengaja, baiknya taubat. Jadi sholat taubat itu ketika dia ingat melakukan dosa itu, dia langsung sholat taubat. Jangan menunda. Kenapa? Kematian nggak ada yang tahu. Itu yang pertama, pendapat pertama itu. Pendapat yang kedua, sholat taubat boleh dilakukan setiap ibu mau sholat malam. Sholat taubat dulu. Kenapa? Boleh jadi seharian ini
ada dosa besar yang kita lakukan tapi kita tidak menyadarinya. Jadi kalau pendapat pertama, kalau bikin dosa besar saja taubat gitu maksudnya. Kalau tidak melakukan dosa besar, ya udah nggak usah taubat. Itu pendapat pertama. Kalau yang kedua, boleh-boleh saja dia sholat taubat kapan dia mau, karena boleh jadi gitu ya Bu, dia melakukan dosa itu tanpa dia sadari. Ibu mau mengambil pendapat yang mana? Bebas. Saya kadang-kadang sholat taubat, kadang-kadang tidak gitu. Kalau bikin dosa besar, walaupun itu di luar kehendak kita ya Bu. Contoh, pernah ART saya sakit, jadi nggak sempat masak. Qadarullah kami beli gitu. Pas beli itu males banget ibadah, baca Quran males gitu Bu. Sholat sunnah males. Sampai akhirnya ada seorang ustadz curiga juga sama tempat beli itu. Jadi air sopnya itu disisakan. Diperiksa ke laboratorium, ternyata minyaknya mengandung lemak babi. Itu kan tidak kita kehendaki, tapi ya karena ada barang haram masuk kan pengennya bersih, taubat lah gitu. Hal-hal yang kita nggak pernah tahu kan Bu, kalau kita makan atau apa, kita apa ya bahasa gampangnya, kalau kita jalan di tempat becek, kecipratan yang seperti itu kan kita nggak pernah tahu. Jadi bisa sholat taubat jika kita ingin membersihkan diri. Itu terkait dengan sholat taubat. Yang kedua, Buara, STMJ ini gimana? Memang mayoritas kita kan STMJ ya. Kita sholat, tapi kadang-kadang ngomentari orang lain. Pulang pengajian aja, kadang-kadang ada yang bilang gini, ketemu sama Bu Susi nggak? Iya, ya oh, alisnya miring sebelah. Gitu. Dosa nggak? Dosa. Gitu kan Bu. Perempuan itu, ibu ini contoh ya Bu, kalau ada Bu Susi, mohon maaf, ada. Ini kan izin. Misalnya gitu ya Bu, perempuan itu dalam waktu 1 hari dia mengeluarkan 20.000 kata, sehingga bikin dosanya gampang. Dan perempuan itu kalau temennya minta dosa, dikasih sama dia. Beda sama laki-laki. Contohnya Bu, kita kalau ke mall nih Bu ya, kita jalan sama teman-teman perempuan, kita ketawa sendirian gitu. Temen nanya, kenapa? Itu dan ibu itu. Kita ketawa bareng-bareng Bu, dikasih. Tapi kalau laki-laki enggak, berbeda banget Bu. Jadi saya kalau jalan sama suami atau jalan sama anak laki-laki, mereka ketawa nih Bu, satu orang suami ketawa, ada yang lucu kan Bu. Saya bilang, kenapa? Enggak, udah yuk jalan-jalan. Enggak dikasih kita Bu. Kenapa? Enggak boleh kita bikin dosa. Tapi kalau perempuan semakin banyak kita bikin dosa bareng-bareng, itu semakin seru. Makanya orang ngerumpi kan bareng-bareng kan Bu. Nah itu. Terus bagaimana? Oh, saat kita ngerumpi berdosa, saat kita duduk di sini dapat pahala, maka manusia sering mengucapkan kalimat percuma. Percuma rajin ngaji tapi ngerumpinya jago banget. Enggak Ibu, Allah Maha Adil. Yang bilang percuma tuh manusia. Kita ngaji dapat pahala, tapi waktu ngerumpi kita dosa. Biar nggak dosa bagaimana? Nah ini. Biar kita tidak berdosa saat kita ngerumpi, terus sadar bahwa itu dosa Bu. Kita kan khilaf nih Bu, astagfirullahaladzim ngerumpi lagi. Langsung Ibu, sebelum kita bubar dengan teman-teman kita, puji orang yang kita rumpiin. Memang dia orangnya genit misalnya, tapi sedekahnya paling banyak loh di masjid. Setiap melihat kekurangan orang lain, Ibu langsung kita tutup Bu, dengan kelebihan dia yang kita tidak miliki. Sehingga kita nggak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Kita kalau keluar kan Bu, melihat orang-orang yang unik-unik ya Bu, ada yang begini, ada yang begitu. Langsung Bu, setiap lihat orang yang unik, langsung kita tutup.
Boleh jadi dia tertawanya terbahak-bahak, tapi sholat tahajudnya lebih banyak daripada saya. Nggak jadi. Kita melihat seorang nenek yang punya udah umur 70-an pakai tank top. Kita berpikir, ya Allah, udah umur 70 pakai tank top. Bawaannya kan pengen begitu, Bu. Tapi kita berpikir, dia pakaiannya begitu. Boleh jadi ketaatan dia kepada suami lebih baik daripada ketaatan kita kepada suami kita. Jadi Allah itu maha adil. Nggak pernah ada kalimat, kalau kamu begini, pahala yang barusan nggak aku kasih. Enggak, Bu. Tetap diberikan sekecil apapun. Maka jangan pernah menganggap kebaikan sekecil apapun boleh jadi kebaikan itu yang mengantar kita ke surga. Tapi jangan juga menganggap remeh keburukan sekecil apapun, karena boleh jadi keburukan itu yang membuat kita mampir ke neraka. Na'udzubillah. Makanya di surat Al-Zilzalah ada ayat bunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil-kecil tadi, baik kebaikan maupun keburukan, akan ditampakkan semuanya di hari kiamat. Artinya apa? Oh, Allah maha adil banget. Gak akan pernah ada yang percuma dan sia-sia, walaupun yang kita lakukan tuh recehan tadi. Senyum ketika ketemu teman, Bu. Assalamualaikum, senyum. Itu sedekah yang paling gampang, senyum. Yang penting ada temannya. Jangan sendirian maksudnya. Gitu ya, Bu. Jadi itu. Terus bagaimana dengan mu'allaf? Gini. Perempuan nggak wajib dikhitan. Jadi kalau laki-laki wajib, kalau perempuan udah. Apakah dia baru lahir ataupun dia mu'allaf, dia nggak wajib dikhitan. Kalau nggak salah sejak 20 tahun yang lalu, dokter tidak boleh menghitan anak perempuan. Pernah ada kasus, ibu tahu nggak klitoris yang agak mancung di vagina? Itu ada yang mengkat, yang memotong, yang menghitamnya itu kepanjangan. Sehingga dia frigid, dingin. Dan itu membuat dia terzalimi. Padahal gitu. Ini maaf ya, Bu, boleh live nggak membahas ini? Udah mati? Oh, alhamdulillah. Itu qadarullahnya habis. Karena takutnya sensitif ya, Bu, membahas masalah ini. Jadi ketika seorang perempuan tadi dikhitan terlalu panjang ngambilnya, dia dingin. Dia tidak merasakan nikmatnya saat melakukan hubungan intim. Maka Mesir, Saudi, Pakistan, Bangladesh itu nggak dikhitan mereka. Orang Saudi kalau suaminya pulang jam 12, itu mereka semangat nyambut suaminya. Ya Baba, ya Allah, ya Baba. Diajak ibadah, Bu. Orang Indonesia suaminya pulang siang-siang, lah, wah ya pulang. Beda kan, Bu? Karena kita dikhitan. Maka dokter akhirnya melarang sejak 20 tahun yang lalu. Mungkin saya kan punya anak, Bu Ara tahu ya, saya punya anak perempuan satu-satunya. Nah, pas anak saya perempuan satu-satunya lahir, udah gak dikhitan tuh. Tapi katanya udah sebelumnya sudah memang gak boleh menghitan anak perempuan. Jadi even dia mu'allaf, gak perlu dikhitan. Terakhir, bagaimana dengan takdir? Bu, iman kepada takdir yang keberapa? Rukun iman ada berapa? 6. Beriman kepada takdir, rukun iman yang keberapa? Yang terakhir. Kenapa? Karena susah. Seandainya orang Islam tidak memiliki iman kepada takdir, maka dia hidupnya stres. Kenapa orang di Jepang itu sering bundir? Negara-negara komunis banyak yang bundir, bunuh diri. Pusing mikirin ini, bunuh diri.
nanti disakiti, bunuh diri, stres, bunuh diri. Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Karena mereka tidak beriman kepada takdir Allah. Sementara kita, Allah berikan kita memiliki iman. Iman kepada Allah, kepada para malaikat yang mencatat amal kita. Iman itu mahal. Dan ketika kita beriman kepada takdir, ada kalimat khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Itu menurut kita sebagai manusia. Sementara keputusan Allah semuanya baik. Ibu, ketika kita punya anak kecil, kita lihatin anak kita tidur. Ibu redo nggak kalau ada nyamuk nempel di kulit anak kita? Enggak kan Bu? Nyamuk setiap nempel kita usir, kita usir. Kenapa? Kita begitu sayang sama anak kita, kita menjaganya jangan sampai ada nyamuk menggigit kulit anak kita. Kalau orang tua saja sama anak sayang, Allah lebih sayang beribu-ribu, berjuta-juta kali lipat Bu kepada hambanya, sehingga hambanya dilindungi dari hal-hal yang membuat dia berdosa. Makanya biar dia dosanya berkurang bagaimana? Dicubit, dikasih ujian. Dan ujian itu mampu menggugurkan dosa-dosanya dia. Ketusuk, menggugurkan dosa. Capek badan, capek hati, capek pikiran. Semua rasa yang bikin kita nggak nyaman. Itu sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Allah itu sayang Bu, bentuk sayangnya Allah kadang-kadang berbeda dengan bentuk sayangnya manusia kepada manusia. Kita kalau sayang sama anak kita kasih hadiah, tapi kalau Allah sayang sama hambanya kadang-kadang dikasih kenikmatan, kadang-kadang dikasih ujian. Biar apa? Biar dosanya nggak banyak-banyak menghadap Allah nanti. Sayangnya manusia kadang-kadang sok tahu. Allah lagi nggak sayang. Allah tuh sayang terus sama kita. Kita kalau dikasih rezeki baru bilang, "Ya Allah baik banget sih." Allah sudah baik dari dulu. Cuma ketika kita dikasih kenikmatan baru kita bilang Allah baik banget. Allah baik dari sejak kita di dalam kandungan ibunda kita. Sebagai penutup contoh terakhir gini Bu. Ibu melihat anak main pisau, terus tangannya berdarah-darah. Ibu langsung ngambil pisau itu kan? Ya kan, aduh nak jangan main pisau nak, diganti sama kita pakai pisau plastik. Anak kita nangis gak? Nggak mau, aku punya pisau yang itu. Jangan nak, ini akan melukaimu, ini akan berbahaya bagimu. Tapi anak itu nggak mau digantikan Bu. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kita kadang-kadang gitu Bu, kita sok tahu. Kita maunya punya suami 3T, takwa, tampan, tajir. Itu kata kita. Kata Allah, jangan nak, nanti kamu jauh dari aku. Jangan wahai hambaku, jangan nikah sama dia. Nikahlah sama 3T yang lain. Tua, tulalin, tertindas. Tetapi itu mampu mendekatkanmu kepadaku, kata Allah. Karena dia tua, emosinya juga rendah, sehingga bikin dosanya juga udah males gitu. Cuma kita kan nggak mau, kadang-kadang kan gitu ya Bu. Kita pengen punya anak 3R, benar, pintar, segar. Dikasih anak yang punya penyakit, kita nggak sabar. Justru anak itu melatih kesabaran kita. Jadi di dunia ini semua orang hidup punya ujian. Ada yang ujiannya lewat pasangan, ada yang ujiannya lewat anak-anak. Yang diuji lewat pasangannya karena gak akan kuat kalau diuji lewat anak-anaknya. Ibu-ibu yang diuji lewat anak-anaknya karena gak akan mampu kalau diuji lewat pasangannya. Allah udah lebih tahu dari kita Bu. Cuma kadang-kadang kita ini sok tahu. Sehingga kita protes dengan keputusan Allah, kita protes dengan takdir Allah. Maka berharap ketika di usia seperti kita udah 40 ke atas lagi belajar redho dengan takdir Allah. Biar kita nggak protes lagi Bu, malu.
Memang ibu kelihatannya lebih muda ya, kalau protes mungkin ya nggak nerima ya Bu. Kan iman itu kan tadi naik turun. Tapi kalau udah umur 50-an, 60-an, kita udah belajar redo ya Bu ya. Redo nggak bisa turun Bu kepada ikhlas. Ikhlas nggak bisa juga turun Bu ke sabar. Sabar nggak bisa juga hadapi ujian itu. Semua orang punya ujian kok, cuma ada yang pandai menyembunyikan. Jadi kalau ibu melihat orang itu, enak ya ibu itu nggak punya ujian. Bukan nggak ada ujian, dia sabar menyembunyikannya. Jadi kalau ada teman kita bilang, ibu enak banget ya nggak diuji hidupnya. Alhamdulillah, amin. Aminkan saja. Cuma kita suka nggak sabar ya Bu, dibilang, ibu enak banget sih hidup gak ada ujiannya. Kata siapa? Gitu. Gak apa-apa, kita dibilang bahagia, amin. Dibilang gak ada ujiannya, alhamdulillah, berarti kita berhasil menyembunyikan ujian kita. Demikian ya, gak ada di dunia ini orang hidup tanpa ujian. Disitulah perannya iman kepada takdir Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Gak terasa hampir jam 11 seperempat. Saya izin, saya pamit, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan, dan kita tutup pengajian ini dengan penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.